Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di video saya. Nah, hari ini saya akan mencoba memberikan review ke teman-teman bagaimana performa Helios C3 untuk climbing ke Suroloyo. Yuk, kita ikuti yuk. Saya akan memberikan review terhadap performa Helios C2 waktu saya ajak climbing ke Suroloyo hari ini. Sebelumnya saya sudah pernah ke Suroloyo pakai Helios C3 malah. Helios C2 malah 2 kali, dan hari ini saya coba trek yang lain. Saya naik lewat Boro yang tujuan awalnya adalah mempersingkat jarak, karena kalau dari Bigaran atau dari Budur itu jaraknya lebih jauh, karena saya berangkat dari Sleman dan ada satu teman yang berangkat dari Bantul. Jadi kita coba lewat Boro dan ternyata tanjakannya cukup ekstrim. Nah, belum sampai ke Wonogiri pas kita sudah disambut tanjakan yang luar biasa mautnya ya. Di atas Boro, kira-kira 5 km dari Boro itu tanjakannya ada yang tikungan L gitu, dan itu benar-benar sudah menguras tenaga. Akhirnya sampai juga ke Suroloyo setelah climbing sekitar 4 jam. Nah, yang menjadi masalah atau kesalahan saya adalah saya terlalu percaya diri dan mengandalkan sprocket 1125 yang saya pikir kayaknya sih masih bisa lah ya dengkul saya untuk sampai ke sana. Ya masih bisa, ternyata tetap masih bisa. Tapi ya itu, saya harus nuntun di salah satu tanjakan karena itu nggak mungkin kalau saya paksain, karena sepedanya udah nggak mau jalan, dan dengan kondisi saya bersepatu klit itu akan sangat bahaya kalau kehabisan tenaga di tengah jalan, di tengah tanjakan, kontrolnya hilang, tenaga udah nggak ada, jatuh, dan itu bisa jadi bahaya buat kita dan juga buat sepedanya. Nah, untuk alasan itu akhirnya saya nuntun di satu titik di tanjakan L setelah Boro, bukan di tikungan Imogirinya ya, bukan di tikungan Wonogiri pasnya, tikungan S yang legendaris itu bukan, tapi malah justru di tikungan yang bawah. Nah, review saya adalah menurut saya sih Helios C2 ini enak ya, dia framenya itu comfortable banget. Saya menghabiskan waktu sekitar 6 jam pulang pergi dengan total durasi tempuh itu 4 jam, sisanya berhenti, dan juga tadi lumayan lama nongkrongnya di Kopi Suroloyo. Nggak ngerasa pegel sama sekali, agak sedikit beda kalau pakai yang itu, pakai Stratos S3. Emang dia desain framenya lebih kaku mungkin ya, atau mungkin gimana ya, tapi sensasinya itu lebih cepat pegel kalau pakai Stratos. Jadi Helios C3 ini menurut saya untuk endurance itu luar biasa lah, dia juara banget. Terus untuk jalan di trek datar, karena spek saya itu di sprocket belakangnya ini adalah sprocket 1125, maka dia itu begitu ketemu trek datar langsung bahagia, bisa ngacir banget. Tapi pas ketemu tanjakan ya itu harus benar-benar sangat pelan. Average speed yang saya dapatkan hari ini, saya berjalan kurang lebih 60 km, 60 atau 70 km. Average speednya cuma dapat 14 km per jam. Total tripnya dari Sleman ke Suroloyo dan balik lagi ke Sleman. Jadi ya masih bisa ditingkatkan seandainya itu sprocketnya dibuat lebih besar sedikit sih. Pikiran saya sih semungkin kalau mau proper saya bisa pakai sprocket 1132. 34 sepertinya sudah terlalu besar, apalagi 36. Jadi mungkin 1132 aja kayaknya udah bisa tanpa harus nuntun di satu titik tanjakan tadi yang saya bilang. Ban Squalby Lugano depan belakang juga mantep banget, gripnya bagus. Tekanan bannya saya kasih 125 belakang tadi, dan depannya saya kasih 110, dan gak ada masalah sama sekali di ban. Saya sangat puas dengan bannya. U-brake soranya juga sangat istimewa. Kalau di S3 dia masih pakai U-brake Tektro. Di Helios C3 ini dia pakai U-brake-nya Sora, dan itu membantu pengereman. Sensasi ngeremnya itu di hoodnya atau di drop bar-nya itu jadi nggak cepet capek atau nggak cepet pegel. Beda kalau dengan Stratos S3 yang dia agak lebih keras ya, rimnya itu, ngeremnya itu agak lebih keras karena memang U-brake-nya dia masih pakai Tektro. Stemnya udah saya ganti, saya panjangin ke stem 11 cm dari yang awalnya itu dia bawaannya adalah stem 9 cm ya. 9 cm itu kalau untuk ukuran 165 tinggi badannya itu saya rasa pas, tapi saya kebetulan 168
Jadi waktu kemarin saya coba bike to work itu saya ngerasa masih kurang panjang sedikit, reach saya masih kurang nyaman sedikit, makanya saya panjangin ke stem 11 cm. Lalu settingan saddle-nya saya setting agak aneh karena ini saya tahu saya akan menghadapi tanjakan-tanjakan yang cukup ekstrim dan akan menghadapi pendakian terburuk. Makanya saya setting begini supaya lebih enak kalau buat off saddle dan kembali lagi ke saddle-nya tanpa harus kecantol misalnya di area selangkangan. Jadi saya setting emang begitu, dan tadi saya tinggikan maksimal, saya tinggikan di seat postnya ini, saya tinggikan maksimal seginian mungkin ya, untuk menambah power waktu climbing. Tapi ini udah saya turunin lagi, maksudnya belum saya set ulang. Nah, overall mungkin itu review saya terhadap Helios C3 untuk climbing. Kalau untuk trek datar sih kemarin saya sudah cukup bahagia, dapat average speed sekitar 29,9 dan sebenarnya masih bisa dioptimalkan lagi, masih bisa lebih kencang lagi lah. Sepeda ini enak buat kencang, comfort juga. Cuma emang satu tadi catatannya, waktu climbing saya harus tetap ganti sprocket supaya lebih nyaman lagi. Nah, mungkin teman-teman ada yang tidak setuju dengan pendapat saya, mungkin teman-teman ada yang lebih merasa nyaman dengan Stratos. That's fine, that's okay, itu preference dari teman-teman masing-masing. Kalau teman-teman punya pertanyaan atau punya concern tentang Helios C3 dan performanya, boleh mention saya di kolom komentar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Oke, terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa subscribe, like, komen ya. Assalamualaikum.